Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei, Opsir Korops Towa, Palu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja Anda berada, salam sejahtera dan salam berkat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita jumpa lagi melalui program kebanggaan kita bersama, yaitu mendengar dan belajar firman Tuhan melalui Oasis Fajar yang selalu menemani waktu pagi kita setiap harinya. Sebelum kita melanjutkan acara ini, maka marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena sepanjang istirahat malam kami begitu merasakan pemeliharaanmu yang begitu ajaib dan sempurna. Sehingga bila kami bisa bangun pagi ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas dan pekerjaan kami, lebih dahulu kami ingin mendengarkan firman-Mu. Siapkan kami untuk mendengarkan suara-Mu dan berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan isi hati-Mu melalui perenungan dalam acara Oasis Fajar di Radio Cakrawala ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya
Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang terkasih dimanapun Anda berada, tema perenungan kita pada pagi ini adalah belajar dari rekam jejak. Tema ini hendak mengantar pemikiran kita untuk melihat satu sosok penting dalam Alkitab, yaitu seorang yang bernama Daud. Sebenarnya, kalau mau jujur sewaktu membaca kisah tentang Daud, maka kita menemukan beberapa prinsip dari cara Tuhan memunculkan seseorang untuk menjadi pemimpin. Terkadang seseorang yang dipilih Tuhan adalah seorang yang kurang diperhitungkan dalam pandangan manusia. Seseorang itu mungkin masih muda, seseorang itu mungkin kurang berpengalaman, dan bahkan cenderung seseorang yang dianggap tidak memiliki keahlian apa-apa. Namun justru melalui itu kita menemukan bahwa Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat apa yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tuhan melihat yang paling penting dari kehidupan manusia, melebihi semua ornamen yang dipunyai manusia. Hal yang paling penting itu adalah hati. Saudaraku, melalui bagian ini saya menemukan beberapa pelajaran rohani tentang belajar dari rekam jejak. Adapun pelajaran rohani itu sebagai berikut. Pertama, rekam jejak bersama Tuhan mengajarkan kita tentang arti kehadiran Tuhan. Saudaraku, kisah tentang Daud dalam Alkitab adalah kisah klasik yang sudah sering kita dengar. Bahkan sudah menjadi jargon di dunia ini. Bagaimana yang kecil bisa melawan yang besar. Pada hari ini, saya akan melihat kisah ini dari sudut pandang yang berbeda. Dan saya yakin akan menolong kita semua, terutama dalam menghadapi musim pandemi yang terjadi saat ini. Saudaraku, Raja Saul dan pasukannya memiliki rekam jejak yang sangat menakjubkan yang pernah ditulis di dalam Alkitab. Kita bisa menemukan semua kehebatan Saul bila kita membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-48 yang berkata, "Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kala orang Amalek, dan melepaskan dari tangan orang-orang yang merampasi." Juga kita bisa membaca dalam 1 Samuel 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 berkata, "Lalu Saul memukul kala orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Sur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun track record mereka begitu hebatnya, namun kali ini Saul dan pasukan tentaranya diperhadapkan dengan kejadian yang tidak biasa. Orang-orang Filistin yang menjadi musuh mereka memakai strategi yang baru dalam berperang. Dan perubahan strategi ini tidak bisa diantisipasi oleh Raja Saul dan bangsa Israel. Kali ini
Bangsa Filistin hanya mendorong seorang tentaranya yang bernama Goliat untuk berperang menantang seluruh tentara Israel. Siapa saja dari tentara Israel yang berani untuk duel melawan Goliat? Dan sepertinya strategi ini membawa hasil. Karena ketika Saul dan tentara Israel mendengar itu, mereka sangat ketakutan. Saudaraku, sejujurnya saya banyak mendapat pelajaran penting dari kisah Daud. Pekerjaan sehari-harinya hanya sebagai pengembala kambing domba milik ayahnya. Dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Melalui pekerjaannya itu, Tuhan justru mempersiapkan dia untuk menjadi seorang pemimpin yang ternama. Dalam pekerjaan, dia selalu diperhadapkan pada banyak ancaman dengan hadirnya binatang-binatang buas yang berusaha memangsa kambing domba peliharaan. Tetapi justru melalui pengalamannya bertarung dengan beruang dan singa, Daud belajar arti kehadiran Tuhan. Daud mengakui bahwa bila dia bisa lepas dari cengkraman cakar beruang dan cakar singa, karena pertolongan Allah yang hidup. Daud melihat kehadiran Tuhan dalam seluruh rekam jejak yang terjadi di sepanjang hidupnya. Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, sudahkah kita melihat kehadiran Tuhan melalui perjalanan hidup kita di masa lalu dan masa kini? Pernahkah kita merenung tentang rekam jejak kita? Bukankah rekam jejak itu memperlihatkan kehadiran Tuhan yang begitu sempurna? Ada di antara kita yang harus dirawat karena COVID. Sekarang kita bisa lalui itu. Bukankah itu rekam jejak yang berbicara tentang kehadiran Tuhan? Mungkin ada di antara kita yang harus menghadapi fakta hidup di mana kita mungkin ditinggal oleh orang yang kita cintai. Kita bersedih, kita menangis, tetapi kita bisa lewati masa sukar itu bersama dengan Tuhan. Bukankah itu rekam jejak yang perlu kita syukuri? Inilah pelajaran pertama. Mari kita lihat bagian berikutnya. Kedua, rekam jejak bersama Tuhan memberanikan kita menghadapi masalah. Saudaraku, bayangkan tentara Israel yang selama ini diunggulkan sekarang terlihat sangat lemah. Mengapa demikian? Sebab selama ini Raja Saul dan tentaranya bertempur secara berkelompok. Mereka belum pernah ditantang satu lawan satu. Mereka tidak punya rekam jejak bertarung satu lawan satu. Dalam kisah ini, mereka perlu menentukan satu orang jagoan mereka untuk melawan satu orang jagoan tentara Filistin yang bernama Goliat. Kalau jagoan mereka menang, maka orang Filistin mengaku kalah dan bersedia menjadi budak mereka. Sebaliknya, bila jagoan mereka kalah, maka bangsa Israel harus siap kalah dan menjadi budak orang Filistin. Semuanya ditentukan oleh jagoan mereka. Sayangnya, Raja Saul dan pasukan Israel tidak punya rekam jejak bertempur satu melawan satu. Mereka hanya berani bertempur secara berkelompok. Artinya, berani kalau ada teman, takut kalau sendiri. Saudaraku, penampilan Goliat yang tinggi besar dan reputasinya sebagai seorang yang jago berkelahi begitu mengintimidasi Raja Saul dan orang-orang Israel, sehingga tidak ada di antara mereka yang berani duel dengan Goliat, termasuk Raja Saul yang menurut Alkitab paling tinggi perawakannya di antara kaum sebangsanya. Setiap hari selama 40 hari Goliat maju menantang bangsa Israel, tetapi tidak ada dari orang Israel yang berani maju menghadapinya. Sampai kemudian ada figur lain yang muncul ke medan pertempuran, yaitu seorang anak yang masih muda yang tidak pernah punya rekam jejak dalam berperang.
namanya Daud. Ayah Daud yang bernama Isai mempunyai 8 anak laki-laki. 3 di antaranya, yaitu anak laki-laki yang paling besar, menjadi prajurit dan bergabung dalam kelompok pasukan Raja Saul. Saudaraku, Daud memiliki rekam jejak bertarung sendirian dengan binatang buas yang menjadi ancaman bagi kambing domba peliharaan. Sehingga ketika dia melihat Goliat, dia seakan melihat binatang yang pernah dikalahkannya. Daud tidak takut menghadapi masalah, sebab dia punya rekam jejak mengalahkan banyak masalah. Daud tidak mundur karena masalah, sebab sudah sering dia menghadapi masalah. Daud melihat Goliat sebagai masalah yang harus dihadapi, bukan dihindari, apalagi melarikan diri dari masalah. Bahkan yang terlebih penting, Daud melihat ada Allah yang hidup, yang lebih besar dari semua masalah. Saudaraku, banyak orang Kristen yang tidak siap menghadapi masalah. Ketika masalah datang, kita layaknya seperti Raja Saul dan tentara Israel yang menjadi ciut karena fokus kita pada masalah, bukan pada Allah yang hidup. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang menerpa hidupmu. Jangan pernah lari dari masalah. Hadapi masalah itu dengan sikap iman. Ingatlah pertolongan Tuhan di masa lampau, karena melalui itu kau bisa kuat hadapi masalah di hari ini. Artinya, bila di hari kemarin, di masa lampau, Allah sanggup tolong kita, maka percayalah, Dia pun masih sanggup menolong kita hari ini. Inilah pelajaran kedua. Sekarang mari kita lihat pelajaran ketiga dan yang terakhir. Ketiga, rekam jejak bersama Tuhan menolong kita menyelesaikan masalah. Saudaraku, mari kita kembali ke kisah Daud. Ceritanya hari itu Daud disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada 3 orang kakaknya yang sedang berperang, sekaligus mencari tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Dan pada saat Daud tiba di perkemahan tentara Israel, Daud menyaksikan kejadian yang tidak biasa. Dalam 1 Samuel 17 ayat 23 sampai ayat ke-24 dikatakan, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Saudaraku, dapat dibayangkan betapa bingungnya Daud pada saat itu. Para pasukan tentara Israel yang menjadi kebanggaannya karena 3 orang kakaknya bergabung di sana, justru lari ketakutan pada saat Goliat muncul dan menantang mereka. Mungkin juga Daud sempat berpikir, mengapa semuanya jadi begini? Dalam 1 Samuel 17 ayat 25 sampai 26 berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sehingga ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saudaraku, di sini kita dapat melihat perbedaan besar dari cara pandang tentara Israel dan cara pandang Daud. Para tentara itu melihat dan berkata, sudahkah kamu melihat orang yang maju itu?
Mata tentara Israel tertuju pada besarnya masalah yang mereka sedang hadapi. Dan semakin mereka perhatikan, sepertinya Goliat semakin lebih besar dari hari kemarin sewaktu mereka melihatnya. Sehingga mereka lupa akan jati diri mereka sendiri. Mereka lupa akan rekam jejak yang mereka miliki. Mereka lupa bukti penyertaan Tuhan atas hidup mereka selama ini. Sehingga meskipun sudah disediakan hadiah yang sangat besar untuk siapa saja yang sanggup menghadapi Goliat, tetap saja tidak ada yang berani maju. Saudaraku, namun Daud memiliki cara pandang yang berbeda. Daud katakan, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Mata Daud tidak tertuju kepada Goliat saja, tetapi juga tertuju kepada Allah yang hidup. Daud tidak hanya memandang kepada masalah yang hadangnya, tetapi dia lebih berfokus memandang kepada Allah yang hidup. Dan itulah yang menolong Daud melihat Goliat sebagaimana adanya, tidak lebih besar dari kenyataannya. Singkat cerita, karena tidak ada yang berani maju, maka Daud menawarkan diri menghadapi Goliat. Kita lihat bahwa Daud ini sejak dari muda sudah mempunyai mindset, cara berpikir sebagai seorang yang mau menyelesaikan masalah, bukan seorang yang suka membesar-besarkan masalah. Daud tidak kecil hatinya ketika menghadapi masalah yang besar atau menghadapi krisis, tetapi justru melalui masalah dan krisis itu muncullah tekad Daud untuk menyelesaikan krisis dan masalah itu. Saudara, sangat disayangkan bila ada anak-anak Tuhan di masa pandemi ini justru ciut imannya, bahkan suka membesar-besarkan masalah, sampai-sampai mereka lupa identitas diri mereka. Mereka juga lupa pujian yang mereka sering nyanyikan, bagai Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan mereka lupa akan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka sampai saat ini. Saudaraku, semua memori yang dimiliki oleh Daud tentang bagaimana Allah hadir dan menolong dia dalam melakukan pekerjaannya telah memberanikan Daud untuk menyelesaikan masalah. Daud mempunyai tekad dan tanggung jawab bahwa masalah harus diselesaikan. Masalah pasti ada jalan keluarnya. Hidup bagaikan musim yang terus berganti. Goliat bukan pribadi yang abadi. Masalah pun tidak ada yang abadi. Goliat bukan musuh yang harus ditakuti seumur hidup. Goliat punya masa dan waktu. Begitupun dengan masalah. Ada masa dan ada waktunya. Allah memberi kita kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Bahkan Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya semua rekam jejak yang kita miliki di masa lalu, semua itu memberanikan engkau dan saya untuk melihat kehadiran Tuhan dalam semua musim hidup yang kita jalani. Kiranya semua rekam jejak yang kita miliki di masa lalu itu membuat kita berani menghadapi masalah. Karena kita tahu kalau di masa lalu Tuhan tolong, hari ini dan hari ke depan Tuhan pasti tolong. Dan kiranya semua rekam jejak yang kita miliki itu membuat kita menjadi pribadi yang mampu menyelesaikan masalah. Tuhan memberkati kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya percaya sudah menjadi berkat untuk kita semua pagi ini. Saya akan menutup perjumpaan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal di sorga, kami berterima kasih kepadamu karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman. Hamba berdoa untuk setiap pendengar radio Cakrawala. Mungkin ada yang sakit,
Kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Mungkin ada yang sedang kecewa menghadapi banyak tantangan hidup. Kiranya Tuhan kuatkan mereka. Mungkin juga ada yang sedang sedih, berduka dan menangis karena kehilangan orang yang mereka kasihi, kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan hiburkan mereka. Atau mungkin ada yang sedang bahagia, bersyukur karena bertambah usia, naik jabatan, mendapat pekerjaan baru. Kiranya Tuhan menerima rasa syukur mereka. Tuhan berkati semua pendengar Radio Cakrawala. Tuhan juga berkati manajemen Radio Cakrawala agar melalui radio ini banyak orang mengalami pertemuan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Akhirnya, saya Mayor Kriston Harinei mohon pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.